Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Purbo Gunarto, SEMM, dosen BSI. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai perpajakan, yaitu pengantar perpajakan. Biasa diawali dengan materi KUHP, Ketentuan Hukum Tata Cara Perpajakan. Ya, di sini masih pertemuan ketiga. Ya, langsung saja kita bahas pertemuan atau materinya. Oke, biasanya kalau tatap muka dosen itu memberikan materinya melalui papan tulis ya. Ini saya rangkum materi pertemuan 3 juga melalui papan tulis ya gitu. Jadi kalau ditulis itu biasanya kita lebih enak ya penjelasannya. Oke, dimulai wajib pajak ya. Wajib pajak itu baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan diwajibkan memiliki NPWP ya, di mana NPWP itu adalah nomor identitas wajib pajak ya sebagai administrasi di dalam perpajakan. Di sini wajib pajak yang wajib mempunyai NPWP yaitu yang pertama untuk WPOP atau wajib pajak orang pribadi, yaitu yang mempunyai penghasilan di atas PTKP. PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak atau mempunyai usaha bebas. Ya, jadi ada dua ketentuan, yaitu yang mempunyai penghasilan dalam hal ini adalah karyawan, di mana gajinya melebihi daripada PTKP. PTKP yang berlaku saat ini yaitu 4.500.000 sebulan. Ya, apabila gajinya lebih dari 4.500.000 sebulan, maka dia wajib NPWP. Kemudian atau orang pribadi dia mempunyai usaha. Mempunyai usaha ini yaitu bebas ya, bisa toko, salon, bengkel, restoran dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang kedua badan hukum ya, badan hukum ya contohnya seperti PT, CV, koperasi, yayasan, BUT ya, bentuk usaha tetap dan lain-lain. Kemudian berikutnya bendahara pusat maupun daerah. Ini juga wajib mempunyai NPWP. Bendahara pusat maupun daerah di sini misalnya kantor pemerintahan pusat, kantor pemerintahan daerah, termasuk BUMN, BUMD itu wajib mempunyai NPWP. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara pendaftaran NPWP? Kita lihat di situ. Cara daftar NPWP itu kita bisa mengajukan ke KPP atau sekarang bisa melalui online ya gitu. Nanti persyaratannya di situ ada di KPP, harus mengisi formulir dan lain sebagainya ya. Kalau pakai online atau datang ke KPP itu syarat daripada pembuatan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi cukup KTP. Ya KTP kemudian mengisi form seperti itu. Kalau badan hukum nanti syarat-syaratnya juga lebih banyak ya. Nanti bisa langsung meminta formnya di KPP ya. Kemudian berikutnya tadi ya wajib pajak orang pribadi dan ada wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam hal ini adalah karyawan, mereka juga wajib melaporkan perpajakannya ya. Jadi karyawan yang sudah bekerja kemudian mempunyai penghasilan dan biasanya mendapatkan bukti potong dari perusahaan ya. Bukan berarti dia tidak melaporkan pajaknya, tetap harus melaporkan pajaknya ya gitu. Nah, dari bukti potong yang diberikan oleh perusahaan ya, maka karyawan tersebut melaporkan pajaknya ya. Bisa melaporkan pajaknya melalui e-form ya, bentuk aplikasi pengisiannya, bisa SPT 1770 S atau SS ya, lapornya nih setiap setahun sekali atau tahunan. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang usaha bebas ya. Di sini lapor pajaknya menggunakan SPT 1770 ya. Laporannya juga setahun sekali. Nah, kemudian wajib pajak badan ya. Wajib pajak badan tadi setelah dia mempunyai NPWP
Langkah selanjutnya, apabila badan hukum tersebut ya, bisa PT, bisa CV dan sebagainya, wajib pajak badan, beroperasi kemudian omsetnya lebih daripada 4,8 M ya, maka dikatakan dia sebagai PKP ya, sudah PKP karena sudah omsetnya di atas 4,8 M. PKP di sini singkatan adalah pengusaha kena pajak. Ya. Apabila sudah omsetnya di atas 4,8 M atau pengusaha kena pajak, maka dia wajib mengurus ke KPP untuk mengurus NPP PKP, nomor pokok pengusaha kena pajak ya. Kemudian apabila sudah mengurus NPPKP, kemudian sudah benar-benar dikukuhkan ya sebagai PKP, maka dia wajib menerapkan PPN ya, gitu. Menerapkan PPN, pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak dan jasa kena pajak ya yang dia jual. Jadi BKP itu barang kena pajak, JKP adalah jasa kena pajak. Kemudian dalam melakukan kewajibannya PPN tersebut, wajib pajak tersebut menggunakan aplikasi e-faktur ya. Ini aplikasi yang sangat ngetren saat ini ya gitu. Kemudian dari e-faktur tersebut dia lapor PPN dan dilaporkan setiap bulan. Kemudian kewajiban pajak untuk badan bukan hanya PPN tadi ya, itu kalau PPN kan tadi sifatnya bulanan laporannya. Tapi ada juga kewajiban yang sifatnya tahunan untuk wajib pajak badan, yaitu lapor pajak penghasilan ya dari laporan keuangan atau laporan laba rugi. Jadi setiap perusahaan itu setiap tahun dia harus menyusun laporan keuangan. Begitu nyusun laporan keuangan, dapat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang ya selama setahun. Pengisiannya menggunakan ISPT 1771 ya. Lapor setiap tahun ya, terakhir tanggal 31 April. Seperti itu. Ya. Bagaimana apabila wajib pajak tersebut tidak menunaikan kewajibannya ya, sebagai contohnya seperti tidak lapor gitu ya, atau terjadi kesalahan lapor gitu. Maka jika hal itu terjadi, maka bisa saja dikirimkan surat ya gitu. Surat oleh kantor pajak atau SKP, surat ketetapan pajak. Jenis surat ketetapan pajak itu macam-macam. Ada STP, surat tagihan pajak ya, yang berupa denda atau sanksi ya gitu. Kemudian ada SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Nah, ini sanksinya juga ada. Biasanya untuk yang masa itu dendanya 100.000 sebulan. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan tahunannya, dendanya 100.000 setahun. Untuk badan, apabila dia tidak melaporkan pajaknya yang tahunan, maka dendanya 1 juta ya, seperti itu. Kemudian kita lihat itu di atas ya. Bentar. Kita lihat di atas. Nah, di situ kita lihat masa pajak ya, 1 bulan. Ya, masa pajak itu adalah 1 bulan. Ya, masa pajak 1 bulan. Kemudian untuk tahun pajak yaitu 12 bulan atau 1 tahun kalender. Artinya begini, kewajiban perpajakan itu ada yang sifatnya masa atau setiap bulan. Kemudian ada perpajakan juga yang sifatnya tahunan, yaitu kita melaporkan setiap tahun. Ya, nanti ini akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Termasuk PPN nanti ya. PPN itu ada penjelasan khusus nanti di pertemuan berikutnya. Berikutnya mengenai pembayaran pajak ya. Pembayaran pajak itu dikatakan sebagai SSP, surat setoran pajak ya. Surat setoran pajak itu dulu pakai SSP atau
foam karbonase itu ya, rangkap. Nah, sekarang udah zamannya teknologi, pelaporan itu sekarang menggunakan e-billing ya, aplikasi e-billing ya. Itu bisa Anda buka di DJP online, kemudian Anda memasukkan e-PIN, kemudian pilih e-billing gitu. Setelah Anda isi e-billing, kemudian e-billing tersebut Anda print, kemudian serahkan ke bank, kemudian bayar dari bank. Anda dapat buktinya. Di antara bukti tersebut ada NTPN, nomor tanda penerimaan negara. Dari NTPN itu Anda masukkan ke dalam ISPT ya, ISPT. Sebelum lapor Anda harus isi SPT dulu. Kemudian setelah SPT-nya diisi, maka SPT tersebut Anda laporkan. Laporkannya juga sekarang sudah online, yaitu menggunakan e-filing seperti itu. Ya, oke, saya rasa itu ya penjelasan dari saya mengenai pertemuan ketiga. Kami coba untuk merangkai dari pertemuan ketiga tersebut ya. Kalau Anda baca di slide kan sepertinya agak bingung yang ngerangkainya karena lompat-lompat gitu ya, seperti itu. Nah, di sini saya coba untuk merangkai. Nah, nanti slide tulisan tangan ini akan saya kirimkan ke grup WA mahasiswa ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan atau penjelasan materi hari ini. Terima kasih telah menyimak materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.